Shalom kekasih Kristus. Hari-hari ini renungan melekat dalam Tuhan sedang mengajak kita semua untuk semakin mengenal Allah Bapa. Bagaimana? Sudah berapa dalam kita mengenal Allah Bapa pada hari ini? Untuk mengenalnya lebih dalam, kita dapat mengenalnya melalui Yesus. Dengan melalui Yesus, kita akan dibawa untuk semakin dalam mengenal Allah Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini, di mana kami dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan sungguh membawa iman percaya kami semakin dalam mengenal Engkau. Dengan demikian kami semakin mengerti Engkau di dalam Bapa dan Bapa di dalam Engkau. Maka dari itu Tuhan, bawa kami untuk semakin dalam mengenal Engkau, sehingga kami terus semakin dalam pula dalam mengenal Bapa di surga. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema melalui Yesus. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Timotius 2 ayat 5, demikian firman-Nya. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kekasih Kristus, bagi banyak orang bila membicarakan tentang Allah, selalu memberi pandangan bahwa Allah adalah pribadi yang misteri, tetapi sesungguhnya merupakan pribadi yang mudah diketahui dan dikenal. Pengetahuan dan pengenalan kita akan Allah itu terjadi sejauh Allah itu sendiri menyatakan dirinya kepada manusia. Jadi, kalaupun manusia bisa mengetahui dan mengenal Allah, karena Allah sendirilah yang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Mustahil manusia mengetahui Allah dari daya pikirannya yang terbatas, karena Allah itu adalah tak terbatas dibandingkan dengan akal manusia yang terbatas. Mengenal Allah berarti mengerti dan memahami Allah berdasarkan pengalaman pribadi. Mengenalinya seperti seorang anak mengenali, memahami, dan mengerti kedua orang tuanya. Untuk kita dapat mengenal Allah sesungguhnya, Alkitab telah banyak menyatakan secara jelas. Misalnya dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dilanjutkan dengan pasal yang sama di ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Melalui ayat ini, kita mengimani bahwa firman yang adalah Allah telah berinkarnasi ke bumi menjadi manusia yang dinamakan Yesus. Oleh karenanya, kita mengenal Allah yang benar, sebab Dia sendiri yang menyatakan. Jadi, kita dapat mengenal Allah melalui Yesus. Orang Israel percaya akan kehidupan yang akan datang, tetapi mereka seringkali melakukan pemberontakan. Pemberontakan yang dilakukan adalah dengan melakukan penolakan untuk mengenal Allah. Akibatnya adalah kehancuran terjadi pada bangsa Israel. Ada banyak pemberontakan bangsa Israel yang sudah diperingatkan para nabi. Mereka tidak mau mengenal Allah dan jalan-jalannya. Ini bukan hanya akibat kelalaian, melainkan merupakan suatu tindakan kriminal. Mereka menolak pengenalan itu dengan memilih untuk memecahkan berbagai masalah mereka dengan cara melihat kepada dewa-dewa palsu atau berhala-berhala yang dipuja oleh bangsa-bangsa lain. Imam-imam menjadi contoh yang buruk yang membawa bangsa Israel kepada kemurtatan. Karena alasan inilah mereka ditolak melalui kata-kata, "Aku menolak engkau menjadi imamku." Tercatat dalam Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ayat ini menyatakan dengan sangat jelas, yaitu melakukan tindakan tidak mau mengenal Allah sama halnya sedang menghancurkan diri sendiri. Hal ini bukan berarti pengenalan itu tidak tersedia. Sesungguhnya umat itulah yang dengan sengaja menolak kebenaran yang diberikan Allah kepada mereka melalui para nabi dan firman-Nya yang tertulis untuk mengenal Dia. Maka Allah harus bertindak sebab umat tidak tahu atau tidak mengenal akan Allah. Jadi kalaupun manusia bisa mengetahui dan mengenal Allah karena Allah sendirilah yang memperkenalkan dirinya kepada manusia.
Sekali lagi saya sampaikan bahwa itu sesuatu yang mustahil bila manusia mengetahui Allah dari daya pikirannya yang terbatas. Karena Allah itu adalah tak terbatas dibandingkan dengan akal manusia yang sangat terbatas. Maka untuk mengenal Allah, kita perlu mengenal Yesus yang telah diutus olehnya yang menunjukkan hidup kekal. Yesus menyatakan ini dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi untuk dapat mengenal Allah dan menerima hidup kekal hanya melalui Yesus. Pengenalan kita akan Allah akan sangat menentukan sejauh manakah kita hidup di dalam Dia. Dan pengenalan kita akan Dia akan menentukan sejauh manakah kita merasa aman di tengah-tengah hidup yang syarat akan tekanan. Mengenal Allah berarti mengenal Yesus Sang Anak Allah. Dalam Yesus Kristus dinyatakan tentang hidup Allah dalam segala kepenuhan dan kesempurnaannya. Tuhan Yesus mengatakan kepada Filipus, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Tercatat dalam Yohanes 14 ayat 9. Ayat ini, Yesus sedang mempresentasikan kehidupan Bapa Surgawi melalui dirinya. Tetapi apa yang diungkapkan oleh Yesus membuat Filipus tidak mengerti sehingga dinyatakan melalui pertanyaan, "Tunjukkan Bapa itu kepada kami." Mengapa pertanyaan ini muncul? Padahal Filipus sudah sekian lama bersama dengan Yesus, namun Filipus masih belum mengenal Yesus. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju untuk mengenal Allah Bapa, karena barang siapa tidak mengenal Yesus, tidak mengenal Allah Bapa. Allah telah berkenan menyatakan dirinya melalui Yesus yang telah diutusnya ke dalam dunia. Maka menolak Yesus berarti menolak Allah. Jadi dengan melalui Yesus kita dapat mengenal Allah. Dengan demikian kita dapat dibawa untuk mengerti dan memahami Allah yang memberikan hidup kekal. Kasih Kristus, mari bawa hidup kita untuk menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang Kau sampaikan pada hari ini Tuhan. Sungguh sangat memberkati iman percaya kami. Pimpin kami supaya kami semakin mengenal Engkau Yesus. Sehingga kami semakin memahami tentang pribadi-Mu dan semakin juga mengenal akan Bapa yang luar biasa itu. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini di mana firman yang disampaikan meneguhkan, membawa kami semakin mengenal Yesus, supaya kami juga bisa mengenal Bapa melalui Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.